Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, CKB yang luar biasa, bertemu lagi kita pada ruang kolaborasi yang kedua seperti apa yang sudah kita rencanakan kemarin. Setelah sesi diskusi kita pada ruang kolaborasi yang pertama tentang nilai dan peran guru penggerak, maka hari ini adalah waktu kita untuk mempresentasikannya. Bagaimana, apakah Bapak Ibu sudah siap semua ya? Siap. Oke. Ya. Baik, sebelumnya Bapak Ibu, saya mau tanya dulu nih, Bapak Ibu kondisinya seperti apa? Monggo satu orang saja ceritakan perasaannya hari ini. Pak Pri, monggo Pak Pri. Perasaan saya hari ini sedikit galau, Bu. Kenapa? Karena tadi ketika berangkat dari rumah, sepeda saya itu sedikit rewel. Kemudian sampai di sekolah, saya ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian setelah mengikuti ini, laptop saya buka tidak bisa powernya itu sampai saya dulek, saya tombol berkali-kali baru bisa. Jadi perasaan saya hari ini ibarat gelas saya tuh setengah miring, Bu. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali Pak Pri. Mungkin gini ya, Pak Pri mengalami banyak masalah, tapi semoga dengan sesi ruang kolaborasi kita yang kedua ini nanti segala resah Pak Pri akan berkurang. Karena apa? Hari ini adalah sesi kita mempresentasikan tentang nilai dan peran guru penggerak, di mana nanti permasalahan-permasalahan kita yang kita hadapi nanti semoga bisa terselesaikan solusinya pada saat ini ya Pak Pri. Oke, baik Bapak Ibu, kita izin untuk mulai sesi kita. Mari kita buka dengan doa. Doa dipersilahkan. Doa selesai. Nah, Bapak Ibu yang luar biasa, terima kasih sekali hari ini sudah hadir lengkap. Ada Pak Agus, ada Bu Dia, ada Bu Binti, dan juga ada Pak Supriyono. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke agenda sesi kedua yaitu presentasi, monggo kita diberi izin ya Bapak Ibu untuk melakukan sedikit ice breaking, untuk melepaskan dari kegundahan-kegundahan Pak Pri dan kegundahan-kegundahan kita semua hari ini. Nah Bapak Ibu, saya ada sedikit short ice breaking nih Bapak Ibu. Ice breaking kita itu sedikit saja. Tolong fokus kita dikembalikan dengan menjawab apa yang saya ucapkan dengan kebalikan. Gitu ya Bapak Ibu. Apa kata kuncinya? Kebalikan. Baik, luar biasa. Baik Bapak Ibu, saya akan menyebutkan warna. Merah, hijau, kuning. Kalau warna bisa kebalikan. Oh, merah, hijau, kuning. Kuning, hijau, merah. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa. Semoga Pak Pri semakin fresh. Sudah fresh Pak Pri? Sudah. Oke, terima kasih, luar biasa. Bapak Ibu mohon izin untuk share screen dan kita akan mulai sesi kita. Bapak Ibu, kita hari ini akan pada sesi ruang kolaborasi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, untuk sesi kita kali ini memiliki tujuan pembelajaran yaitu diharapkan Bapak Ibu sebagai CGP nanti mampu merancang kegiatan yang memanfaatkan kekuatan nilai. Jadi memanfaatkan kekuatan nilai dengan satu peran ya Bapak Ibu ya. Satu peran Bapak Ibu sebagai CGP dengan kekuatan nilai dari masing-masing CGP yang dikumpulkan menjadi satu secara kolaboratif. Baik Bapak Ibu, tujuan pembelajarannya tersebut. Selanjutnya skenario kita nanti ada pembukaan, sudah kita lakukan ya Bapak Ibu, presentasi kelompoknya. Nanti ada instruksi presentasi, itu ada 10 menit. Jadi tolong nanti masing-masing kelompok itu siapkan untuk moderator, karena tidak ada hari ini yang mewakili, nanti monggo langsung dimoderati sendiri oleh presenter ya. Sesinya 10 menit dan 10 menit Bapak Ibu ya untuk satu kelompok. Untuk kelompok satu nanti akan dipresentasikan oleh Pak Agus,
Kelompok 2 nanti akan dipresentasikan oleh Ibu Diah Kartika Wulansari. Yang ketiga nanti Bapak Ibu setelah sesi presentasi selesai, nanti kita akan adakan refleksi Bapak Ibu dengan cara mengapresiasi peran satu rekan sekelompok dan juga memberikan apresiasi surat cinta kepada rekan kelompok tersebut. Dan selanjutnya Bapak Ibu nanti ada sesi penutupan dan foto bersama. Bapak Ibu mohon izin langsung untuk kesepakatan kelas Bapak Ibu, kami sudah sesuai dengan apa yang kita lakukan di Rukol 1, ada kesepakatan yang sudah kita sepakati. Mungkin hari ini apakah perlu ditambah atau ada yang perlu dikurangi Bapak Ibu? Udah pas. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita langsung saja tentang rule untuk presentasinya Bapak Ibu ya. Ada 4 peraturan yang kita seharusnya taati bersama ya, karena ini kesepakatan juga. Yang pertama, masing-masing kelompok nanti mempresentasikan dalam bentuk PowerPoint Bapak Ibu ya, karena kemarin kita mensepakatannya PowerPoint, video sebenarnya juga boleh, dengan rancangan satu kegiatan dengan upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai di setiap rekan dalam kelompoknya. Yang kedua Bapak Ibu, silahkan kelompok lain memberikan umpan balik yang membangun Bapak Ibu ya tentang paparan tersebut. Yang ketiga Bapak Ibu, setelah ada umpan balik nanti diharapkan kelompok memperbaiki hasil karyanya. Jadi hasil karyanya nanti bisa berupa rekam layar ataupun hasil karyanya diunggah di ruang kolaborasi 2 itu dalam bentuk video, divideokan boleh Bapak Ibu. Dan yang terakhir, hasil revisinya jangan lupa ditautkan di LMS ya Bapak Ibu, di Rukol 2 di unggahan hasil karya. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita berikan kesempatan Bapak Ibu ya untuk kelompok pertama, yaitu Pak Agus Setio untuk mempresentasikan. Monggo waktu dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih Bu Endang, izin untuk share screen. Sebentar, saya stop screen dulu Pak ya. Yuk. Monggo Pak, silakan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait dengan peran guru ya, peran guru nilai dan peran guru penggerak. Dalam kelompok kami, nilai guru penggerak berpihak pada murid, inovatif, reflektif, mandiri, kolaboratif. Peran guru penggerak juga adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan pengurus praktisi, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi antar guru, mendorong kepemimpinan murid. Kekuatan nilai yang kami miliki pada kelompok kami yaitu pertama ada Pak Choi, itu berpihak pada murid. Yang kedua, inovatif dari Pak Samsi Duka, itu inovatif, menggunakan media pembelajaran sehingga bisa memanfaatkan media pembelajaran untuk pembelajaran. Ya, reflektif, Bu Nur ini kelompok kami reflektif, selalu menelaah pembelajaran yang saya lakukan, terbuka, nilai-nilai baru, bergabung dengan organisasi profesi. Yang Bu Diah Kartika Wulansari, saya memiliki semangat untuk terus belajar, berkembang secara mandiri, mengikuti workshop yang diadakan, mengikuti pelatihan IKM dan BKP. Kolaboratif, Bu Dian Surantinias itu juga memiliki gaya kolaboratif. Saya bersama teman-teman guru mencari solusi permasalahan yang ditemui kita didik baik di masalah yang akademik maupun akademik. Bersama rekan guru juga membahas pemanfaatan media pembelajaran. Berikan nilai yang kami miliki, kami merancang suatu kegiatan yang sesuai dengan peran guru penggerak, yaitu menjadi coach bagi guru lainnya dalam membantu proses pembelajaran. Jadi kami akan melaksanakan pelatihan Canva, yaitu dengan membuat media pembelajaran yang berbeda pada murid, menciptakan media pembelajaran dari Canva, merefleksi hasil pelatihan Canva, perbaikan pelatihan selanjutnya. Rekan sejawat mampu menggunakan Canva secara mandiri, dan yang terakhir adalah kolaboratif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan nilai dan peran guru penggerak yang ada di kelompok kami. Terima kasih. Baik, monggo Pak Agus, silakan dibuka sesi tanya jawab sekaligus moderator. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu jika ada yang kurang jelas, monggo kita diskusikan sehingga menjadi kesempurnaan
pada presentasi kelompok kami. Monggo Bu Dia. Baik, terima kasih. Mohon izin bertanya. Tadi dari yang dipaparkan itu kan kegiatannya pelatihan Canva, nggih. Ya, Nah, di situ kemudian ditarik dari pelatihan Canva, perannya adalah menjadi coach bagi guru lain. Nah, ini yang ingin kami tanyakan, apakah itu sudah tepat? Karena kalau pelatihan Canva, apakah kalau menjadi coach itu bayangan kita kan coaching ya, ya. menjadi dalam sebuah proses coaching. Apakah pelatihan Canva itu bisa kita masukkan dalam sebuah proses coaching begitu? Oke, baik. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Asumsi kami bahwa nilai-nilai yang kami dengan potensi yang kami miliki, harapan kami bisa membantu Bapak Ibu guru yang mengalami kesulitan dalam proses pembuatan media pembelajaran. Nah, potensi kami kan luar biasa. Nah, mungkin redaksinya yang perlu diperbaiki. Berarti apa Bu? Pelatih atau kalau coach mungkin Kalau peran guru penggerak kan, mohon maaf ya, ini mohon Ya. izin untuk kita kembali ke konsep. Untuk peran guru penggerak kan ada 5, pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Oke, berarti lebih tepatnya mana ya Bu ya, menggerakkan komunitas praktisi ya. Ya, menurut saya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas masukannya. Monggo Bu Nima. Masih di mute Bu Nik. Ya, Ya, terima kasih Pak Agus. Pertanyaan dari saya, ini kan pelatihan Canva ya Pak Agus ya. ya. Apakah selama kegiatan pelatihan Canva for Education itu pernah ada masalah? Baik, terima kasih Bu Nima. Ya, ini kan potensi di kelompok kami gitu ya. Jadi teman-teman saya yakin sudah expert. Pak Choi tadi sudah expert di bidangnya. Sehingga Canva ini bagi saya cukup menarik gitu, bisa untuk semuanya gitu, all in one, dan desainnya sudah ada. Kita tinggal pakai aja. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Penggunaan aplikasi ini juga sangat membantu dalam proses pembelajaran. Dengan harapan kami apa? Nanti Bapak Ibu guru sudah bisa menggunakan Canva, maka pembelajaran di sekolah sudah didukung dengan baik. Mungkin itu Bu. Terima Ya, kasih. terima kasih. Artinya mudah diakses dan tidak ada masalah ya Pak ya? Tidak ada masalah dan sangat gampang, apalagi dengan menggunakan email ya, belajar IT. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Bagus, kalau sudah langsung ditutup saja. Oke, sudah Bu. Baik, dari saya cukupkan. Terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Aplaus untuk kelompok 1. Baik Bapak Ibu yang luar biasa, langsung kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu presentasi kelompok kedua. Monggo dari perwakilan Ibu Diah Kartika Wulansari, silahkan. Baik, terima kasih Bu Endang. Mohon izin share screen dulu nggih. Monggo. Sudah terlihat kah? Bagaimana teman-teman, sudah terlihat? Ampun. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman-teman warahmatullahi CGP, ya teman-teman CGP hebat yang berbahagia, perkenankan kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi di sesi 1 di ruang kolaborasi, yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Nah, nilai guru penggerak ada 5, sebagaimana yang sudah kita pelajari bersama, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran daripada guru penggerak sendiri juga ada 5, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan juga menggerakkan komunitas praktisi. Nah, dari hasil diskusi kelompok kami, nilai yang telah dimiliki adalah di sini Bu Vera. Kita mulai dari anggota yang pertama, yaitu Bu Vera. Bu Vera ini sudah melaksanakan sebuah aksi, yaitu keaksaraan awal menggunakan media kartu hukum.
di sini menunjukkan Vera ini sudah bisa mengimplementasikan dirinya menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Berikutnya Budia, mohon yang Ibu. J, gimana? Sepertinya PPT-nya tidak berjalan, Budia. Oh, iya. Ini sekarang sudah berjalan? Belum. Apakah di teman-teman lain juga? Oh ya, sudah berjalan sekarang. Oke. Atau nggak usah saya slideshow ya? Kalau di slideshow jadi nggak berjalan. Gini aja, sudah terlihat nggih? Nggak usah saya set slideshow karena kalau slideshow berat banget. Baik, selanjutnya Bu Betty. Nah, Betty ini beliau sudah mengajarkan anak untuk berani menyampaikan pendapat di pembelajarannya, dan beliau ini sudah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak-anak itu tidak tertekan, anak-anak itu gembira begitu, dan karena dorongan rasa gembira mereka itu berani berpendapat, berani bertanya seperti itu. Jadi kelasnya itu jadi ramai, nggak sepi. Berikutnya adalah Pak Bayu. Pak Bayu ini sudah berinovasi dengan mengajak anak-anak itu membuat GTA, ya, Gatot Tiwul Ampok, ya. Jadi kita itu singkatan dari Gatot Tiwul Ampok. Nah, ini dilakukan oleh Pak Bayu sebagai bentuk inovasi dalam bentuk kearifan lokal. Dari sini kita bisa melihat bahwa Pak Bayu ini memiliki nilai inovatif dan juga memiliki nilai kolaboratif. Selanjutnya di sini ada kerjasama, ya. Jadi sekolah kami sudah bekerja sama, teman-teman semua, anggota kelompok kami semuanya ikut dalam forum komunikasi PAUD dan SD di Dinas Pendidikan. Jadi ada kerjasama dengan teman-teman sejawat pendampingan K13, ada teman kami yang juga melakukan refleksi terhadap fintech yang sudah banyak dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Di sini menunjukkan bahwa kami itu sudah menerapkan nilai reflektif dan kolaboratif. Berikutnya, kami juga sudah mengupayakan untuk berpihak pada murid. Contohnya, kami menciptakan lingkungan belajar yang asyik, aman, nyaman, dan juga menyenangkan. Jadi pembelajaran tidak hanya di kelas, tapi juga kami lakukan di luar. Tidak hanya sekedar menghafal, ya, menghafal teori atau konsep, tapi juga melakukan sebuah praktek begitu. Di sini kita gambarkan ini bersama Ibu Bupati, ya. Kita menari remong. Berikutnya penguatan peran dan nilai guru penggerak. Langkah penguatan sebagai guru penggerak yang kami lakukan, yang pertama kami berkomitmen untuk terus belajar agar kami dapat mengajar secara inovatif dan juga berpihak pada murid. Kemudian di dalam diri kami sendiri kami berupaya dan terus belajar untuk menjadi orang yang terbuka. Jadi tidak gampang marah apabila dikritik, ya. Kita terbuka pada kritik dan juga kita sangat terbuka terhadap saran-saran yang membangun. Yang ketiga, kami sudah membiasakan, ya, sudah terbiasa untuk berkolaborasi dengan orang tua terkait pembelajaran, karena memang pembelajaran itu tentu saja tidak hanya berpusat pada sekolah sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro tentang pusat pendidikan, ya. Pendidikan anak itu ada di sekolah, ada di masyarakat dan juga keluarga. Berikutnya adalah kita melakukan refleksi untuk mengetahui hal-hal yang sudah dan yang perlu ditingkatkan. Nah, rencana kegiatan guru penggerak kelompok 2 ini kami merencanakan sebuah kegiatan yang kami sebut dengan Fun Learning Day. Apa itu Fun Learning Day? Di sini kami menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Ya, jadi biar anak tidak bosan, tidak jenuh, ya, kita dalam menerapkan pembelajaran itu metodenya itu kita berganti-ganti begitu. Kadang kita menekankan pada kontekstual, kadang pada experience, kadang pada inquiry, dan kadang pada pemecahan masalah. Kemudian terkait dengan kodrat zaman yang dilalui oleh anak saat ini, di mana anak-anak itu hidup di zaman digital, ya, dengan industri revolusi industri 4.0 dan revolusi society 5.0, itu kita juga dalam pembelajaran itu memasukkan literasi digital, ya, mengasah literasi digital. Misalnya kita sudah menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, lalu di sekolah juga sudah ada internet untuk anak-anak berkegiatan. Kemudian anak-anak juga kita dampingi, kita latih untuk memilih YouTube, ya,
YouTube yang bermanfaat. Karena kita tidak bisa melarang anak untuk misalnya membuka YouTube, tapi yang bisa kita lakukan adalah kita membekali anak kemampuan untuk memilih konten-konten yang ada di YouTube yang jumlahnya ribuan itu ya. Gitu. Baik, kemudian yang juga sangat disenangi oleh anak-anak adalah game edukasi. Jadi di sini game edukasi ini kita membelajarkan anak, tapi anak tidak terasa sedang belajar. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa dunia anak itu dunia bermain. Ya, jadi karena anak-anak itu dunianya bermain, jadi sebisa mungkin guru juga dalam membelajarkan itu melalui media permainan seperti itu ya. Antara lain meningkatkan kreativitas dan pola pikir. Juga permainan itu ternyata bisa melatih konsentrasi. Ya, misalnya seperti dakon itu ya, dakon ya. Terus misalnya permainan-permainan gedrik dan lain-lain itu juga melatih konsentrasi. Berikutnya adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi semua guru, semua murid, dan murid itu juga manusia ya. Jadi kita memanusiakan manusia. Hubungan kita dengan murid itu seperti hubungan sesama manusia begitu. Kemudian kita juga menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa dengan banyak memberi kesempatan kepada siswa untuk berekspresi, untuk berbicara, untuk tampil, dan lain-lain. Karena memang tujuan dari pendidikan adalah menyiapkan anak-anak itu untuk eksis di masa depannya. Demikian teman-teman semua presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop sharing ya. Terima kasih Bu Diah atas presentasinya. Monggo langsung buka sesi pertanyaan Bu Diah. Ya, monggo teman-teman mohon masukannya. Tidak ada gading yang tidak retak. Kami yakin pekerjaan kami juga tidak sempurna. Mohon masukannya. Pak Supri, persilahkan. Baik, terima kasih Bu Diah. Saya telah menyimak penjelasan Ibu terkait dengan pembelajaran yang menyenangkan itu luar biasa sekali. Sehingga anak-anak itu rasanya sekolah adalah merupakan rumah kedua. Oke. Ini yang perlu saya tanyakan, ini bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kalau tadi yang Ibu jelaskan, sampaikan kan bagaimana menciptakan sekolah yang menyenangkan gitu kan. Sekarang bagaimana menciptakan pembelajaran itu yang menyenangkan. Terima kasih Ibu. Oke. Baik, terima kasih Pak Pri. Nah, sebenarnya untuk pembelajaran yang menyenangkan itu para teman-teman ini, para guru itu sebenarnya dari dulu itu sudah mengenal yang namanya Python ya, pembelajaran Python itu inspiratif, kreatif, dan menyenangkan. Tapi di sini memang yang harus kita hati-hati Pak Pri, biasanya teman-teman atau kita atau saya itu terjebak dengan suasana. Jadi suasananya menyenangkan, tapi sasarannya tidak tercapai. Nah, untuk itu kami sekarang itu menganut 2S ya. 2S, yaitu suasana dan sasaran. Nah, suasana yang menyenangkan tentu saja kita harus sesuai dengan anak ya, karakter anak, kebutuhan anak. Kita mengenal teori 5 kebutuhan ya. Di PGP ini kita mengenal teori 5 kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia. Jadi itu harus kita perhatikan. Misalnya anak itu sesuai usianya ya, karena usia perkembangan kan tidak sama. Untuk anak SD ya, mungkin mereka masih sangat senang bermain, terus mungkin sosialisasinya ya belum mandiri, masih senang berkelompok. Nah, itu kita perhatikan hal seperti itu. Kalau anak SMP itu sudah ingin eksis ya, ingin selalu tampil. Nah, kita sesuaikan dengan umur perkembangan mereka, apa kebutuhan dasar mereka. Nah, kita dulu dalam menyelenggarakan pembelajaran itu melihat. Selain itu kita juga menambahkan dengan apa sih minat dan bakat anak itu. Kita sebelumnya akan melakukan asesmen non diagnostik ya. Di situ kita ketahuan, oh di kelas ini anaknya itu banyak laki-lakinya, banyak suka main bola hobinya. Nah, di situ guru kita sarankan ketika menjalankan pembelajaran di situ itu ya sekali-kali menyinggung tentang permainan bola, atau misalnya menyebut tokoh-tokoh pemain bola gitu ya. Jadi pembelajarannya jadi dikait-kaitkan dengan minat dan kesenangan anak, hobi anak.
Sekiranya hanya itu beberapa ya, karena nanti kalau saya uraikan bisa 2 jam. Terima kasih Pak Pri. Terima kasih Bu. Monggo Bu Diah, kalau sudah selesai langsung ditutup ya Bu Diah. Baik teman-teman, demikian tadi presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas saran dan masukannya. Semoga nanti bisa kami perbaiki agar lebih sempurna lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu CKP yang luar biasa, 2 presenter kita sudah memaparkan dan diskusi sudah berjalan sangat menarik sekali. Terima kasih atas sesi presentasi yang produktif kita kali ini. Dan Bapak Ibu, nanti kita ada sesi refleksi. Tapi sebelum kita refleksi, mohon izin akan dilakukan penguatan ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan hasil diskusi kita kali ini, itu ada 3 hal yang bisa kita tarik kesimpulan, yaitu yang pertama, sebagai calon guru penggerak transformasi pendidikan di masa depan, kita harus meningkatkan peran kita dan nilai-nilai yang kita miliki untuk meningkatkan peran guru penggerak tersebut sebagai penggerak komunitas praktisi ya. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, di dalam berbagai bentuk aktivitas di komunitas praktis itu pasti ada kendala, tetapi di antara kendala itu pasti manfaatnya lebih tinggi dari kendala yang harus dihadapi. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bahwa peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran itu harus memenuhi 5 kebutuhan dasar anak sesuai dengan usianya. Terima kasih Bu Diah dan Pak Agus, juga Bu Nikmah dan Pak Pri atas ini ya, presentasi dan diskusi yang luar biasa. Sebelum kita akhiri Bapak Ibu, mohon izin untuk refleksi hari ini, karena kita sudah mempelajari 5 nilai guru penggerak dan 5 peran. Padlet sudah saya bagikan di grup Bapak Ibu ya, di chat grup. Monggo isi yang nomor 1 saja Bapak Ibu ya, tentang apa nilai dari rekan Bapak Ibu yang masih perlu ditingkatkan pada diri kita. Nah itu ya yang Bapak Ibu harus refleksikan. Monggo silahkan Bapak Ibu ditulis inti dari refleksi saja. Yang refleksi 1 saja Pak Agus ya. Langsung ditambah sini nggak apa-apa. Nilai kolaborasi. Baik Pak Agus, terima kasih, nilai kolaborasi. Baik, luar biasa sekali Bapak Ibu untuk sesi refleksi kita. Jadi nilai kolaborasi harus kita tingkatkan, karena dengan berkolaborasi maka kita akan bisa ini ya Bapak Ibu, mengatasi segala hambatan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita sesi foto bersama, monggo saya ingatkan sekali lagi di LMS-nya untuk selanjutnya adalah demonstrasi kontekstual ya. Ada beberapa tagihan yang Bapak Ibu harus submit di LMS sebelum due date-nya Bapak Ibu ya. Terima kasih, jangan lupa juga Bapak Ibu hasil untuk presentasi kita kali ini diunggah di LMS Ruang Kolaborasi yang kedua. Terima kasih untuk sesi yang luar biasa hari ini Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan selamat menjalankan ibadah puasa. Mari kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Saya hitung 1, 2, 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.